Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelompok 1. Di sini saya akan membawakan pengertian atau akan membawakan materi public speaking. Ya, public speaking ini adalah suatu komunikasi lisan yang berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara lainnya yang dilakukan di depan umum atau di depan orang banyak. Nah, di sini public speaking ini saya akan membawakan bagaimana cara kita mengurangi yang namanya rasa gugup. Seperti kita ketahui kan, saat kita melakukan berbicara di depan ruang Zoom pun atau di depan teman sebayat pun kita masih ada gugupnya. Yang pertama, kita kan pasti merasa gugup, grogi atau nervous, bisa dialami oleh pembicara atau public speaking, khususnya bagi orang yang pertama kali. Cara mengatasinya adalah pastikan yang pertama, kita harus menguasai apa itu materinya agar kiranya kita tidak salah dalam pengucapan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus menyiapkan persiapan. Seperti halnya kita harus membaca atau mencari referensi di luar, atau sering-sering kita membaca lah intinya, agar kiranya kita dapat membahasakan atau menyebutkan bahasa atau materi itu tidak salah. Intinya membawakannya dengan benar. Jangan melakukan public speaking tanpa persiapan. Maka dari itu kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Untuk yang ketiga itu teknik membuka pidato. Membuka pidato kita biasanya kan mengucapkan bismillah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, saya akan berbicara mengenai tentang ini. Sama halnya kita akan menjelaskan atau membacakan yang kita bawakan atau tema yang kita bacakan nantinya. Untuk yang keempat, teknik penyampaian. Dalam teknik penyampaian ini kita harus menguasai yang namanya materi dan menggunakan membacakan dengan benar dan seksama. Dan untuk yang kelima, cara menguasai materi. Untuk menguasai materi supaya tidak ngeblank atau tidak lupa, kita bisa melakukan salah satu dari 4 cara menguasai materi pidato dan presentasi berikut ini. Untuk yang ini kan ini cara menguasai materinya. Dan yang pertama itu membaca naskah. Seperti halnya Reja ini sebenarnya grogi, jadi Reja menggunakan naskah juga, tapi tidak terpaku gitu. Ibaratkan tidak terpaku dalam handphone atau kertas yang ada di bawah. Jadi menghilangi gugup tuh ada beberapa cara. Seperti hanya yang tadi. Cara menguasai materi, kita harus yang pertama tadi membacakan naskah. Menuliskan materi pidato lalu membacakannya dari awal sampai akhir. Tapi jangan sampai terpaku kepada kertas atau coretan yang kita bawa. Yang kedua itu menghafalkannya. Kalau jujur sih, kalau Reja lebih gimana lah, agak kurang kalau sebenarnya menghafalkan yang namanya materi, apalagi materinya itu banyak, nggak sanggup. Untuk yang ketiga, kita menyiapkan sontekan outline. Siapkan poin-poin atau garis besar materi pidato extemporer. Ini teknik penguasaan materi terbaik, perpaduan nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini tadi. Untuk yang keempat itu ada slide. Sama dalam halnya kita melakukan presentasi di ruang Zoom atau di ruang kelas. Kita kan pasti menggunakannya, apalagi kita hadir di dalam versi pandemi gini kan, kita lebih sering menjumpai atau menemukan yang namanya presentasi itu menggunakan PPT atau menggunakan ruang Zoom. Nah, itu kan menggunakan slide. Jadi kita harus bisa atau menjelaskan dan membacakan isi slide tersebut dengan baik. Untuk yang keenam, bahasa tubuh, postur dan gestur. Tak kalah pentingnya dalam teknik dasar public speaking adalah bahasa tubuh. Body language dalam pidato meliputi postur dan gestur. Nah, itu kan cara kita ini membawakannya berpidatonya. Sebenarnya Reja ini masih kurang menguasai ini. Postur adalah bentuk atau keadaan tubuh, yakni posisi berdiri Anda di podium atau di depan audiens. Pastikan Anda berdiri dengan tegak, tenang, rileks,
penuh percaya diri dan siap menyampaikan materi. Nah, ini kan sebenarnya kalau Reja pribadi dimanapun dan kapanpun, walaupun ibaratnya melakukan yang namanya persiapan, pasti merasakan gugup atau gemetar. Jadi ada cara untuk menghilangkan gemetar. Kalau Reja menghilangkan gemetar itu dengan ini, menggerakkan tangan gini. Nah, bukan uang, tapi menggerakkan tangan di belakang atau tidak terlalu nampak dalam cara menghilangkan gugupnya masing-masing. Pasti ada kan, setiap individu memiliki cara untuk menghilangkan yang namanya gugupnya masing-masing. Itu yang pertama. Teknik menutup ini mengakhiri atau menutup public speaking bisa dilakukan dengan cara meringkas materi. Kita harus mempunyai rangkuman atau ringkasan yang akan kita bacakan di akhir kita berbicara, atau di akhir atau hampir menutup yang namanya waktu materi tadi. Tentu saja jika teknik kutipan yang dipilih kutipannya nyambung dengan materi atau topik pembicaraan, sebelum menutup dengan ringkasan atau kutipan, sampaikan dulu sinyal atau tanda bahwa pidato yang segera diakhiri. Misalnya, demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika tidak berkenan. Demikian ulasan ringkas tentang pengertian dan teknik dasar public speaking untuk pemula. Teknik public speaking selengkapnya bisa Anda cari atau Anda baca di buku, atau ini kan kita berada di zaman yang canggih. Kita bisa menemukan namanya pembelajaran ini tanpa harus kita ke perpus. Kita bisa menemukan lewat gadget atau handphone. Kita bisa mencarinya di sumber Google. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf dalam membicarakan atau menyampaikan pidato ini. Sebenarnya Reja ini gugup dalam penyampaian suatu materi di depan handphone, gugup apapun lagi di depan umum. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.